Shalom, selamat malam, menjua-jua man banta kerina kekelengan Tuhan. Mulih kita jumpa ibas renungan peci cinta minggu indah. Sopelanga kita ngalukan kata Tuhan, mari ras kita toto. Bapak simada kegeluan kami, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas berngi enda atan kami mulih ngorati karena katandu. Sampai tindu kami guna ngangkaisa, sampai tindu kami guna dalam kencang. Ibas gar Yesus kami ertoto. Amin. Bahan renungan peci cinta ibas minggu engda. Buat ibas Matius 8 ayat 23 sa ayat 27 bagenda katana. Jenari idatasi Yesus perahu, ajar-ajar nape ikut ras ia. Asum erlayar, rempet rembus angin meter, seh maka galumbang pender pa perahu e. Tapi tunduh Yesus paksa si e. Maka iingeti ajar-ajar na ia nina, o Tuhan, sampati min, go cilaka kita. Tapi nina Yesus man ajar-ajar na engkai maka kambiar. Kurang kel tuhu kini tekendu. Jenari keke Yesus isergangina angin meteras galumbang dai. Maka nggoseh kal tenangna. Mamang ate ajar-ajarna kerina nina. Kalak siku gange dan dia. Angin ras galumbang pe ngikutkan katana. Tema pece cinta ibas minggu enda emekap. Ipetenang Yesus angin simeter. Kekalangan Tuhan. 2 minggu pece cinta ercakap tentang bencana alam. Adi ngerana kita karena bencana alam. Tentu bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana dan dapat menimpa siapa saja. Manusia tidak dapat sepenuhnya mengelak dari bencana alam. Amin nape secara teknologi ras ilmu pengetahuan bisa dideteksi lebih awal tanda-tanda dari datangnya sebuah bencana. Tapi hanya sebatas mendeteksi, tapi tidak mampu mengendalikan bencana tersebut. Maka tentu sudah kita akibat yang ditimbulkan dari sebuah bencana tuhumbue kerugian, baik itu secara materi, bahkan sampai mengorbankan banyak nyawa. Jadi labu mengherankan. Dengkahkan kata bencana saja sudah menggambarkan sebuah hal-hal yang mengerikan, menakutkan, bahkan bagi banyak orang juga menimbulkan traumatik. Khusus karena pembacaan peci cinta bernyiendape nurikan karena sada bahagian perdalanan Yesus ras ajar-ajarnya yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Itu rikan man banta. Maka ibas sada uhari, ibas karaben. Yesus melanjutkan perjalanannya dengan murid-muridnya dengan menaiki sebuah perahu. Dalam perjalanan menyeberangi Danau Galilea. Awalnya perjalanan tersebut tidak ada masalah, baik-baik saja. Semua berjalan dengan lancar. Tapi tidak berapa lama keadaan yang tenang itu berubah menjadi keadaan yang mencekam. Keadaan yang menakutkan. Erkiteken rempet rembus angin meter. Ras galumbang sinderpa perahu yang dinaiki oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Situasi tenang secara tiba-tiba berubah menjadi situasi yang mencekam karena rempet
Angin meterdai, si mengubahkan situasi. Wajar. Secara kemanusiaan, reaksi yang diperlihatkan oleh murid-murid juga tidak jauh berbeda jikalau kita berada pada posisi tersebut. Dalam ketakutan, ibadakina Yesus paksa si tupung reh angin meteras galumbang dai. Yesus sangana medem. Iingetina Yesus. Janah serko ia, oh Tuhan, sampati min, go cilaka ke kita. Apa yang mereka bayangkan adalah sebuah keadaan yang tidak baik akan menimpa mereka. Tapi ketika Yesus dengkahkan ajar-ajar serko mindo penampan. Dungkun Yesus man ajar-ajar nandai. Engkai maka kambiar. Maka keke Yesus isergangina angin meteras galumbang dai. Dan keadaan yang mencekam pun berubah menjadi ketenangan. Situasi yang cepat sekali berubah. Situasi tenang awalnya berganti dengan situasi yang mencekam. Dan tidak lama kemudian situasi mencekam itu pun berubah menjadi situasi yang penuh dengan ketenangan. Kekalangan Tuhan, tentu bagi katakan kami di awal dai, jikalaupun kita yang berada pada posisi ajar-ajar paksa kita pun pasti akan diliputi kebiaran. Arkiteken, apa yang terjadi, angin meteras galumbang si rempat reh adalah sesuatu yang tidak terprediksi ibas perdalanan Tuhan Yesus ras ajar-ajarna. Arkiteken lisada tulis mengatakan sama karena pada masa lampau di Danau Galilea ini memang sering sekali terjadi badai yang mendadak. Badai yang secara tiba-tiba bisa terjadi. Yang diakibatkan pertemuan antara udara dingin dari bukit-bukit yang bertemu dengan udara panas dari lingkungan sekitar danau. Itu yang mengakibatkan terjadi badai secara tiba-tiba. Jadi jelas kalau bahwa lah terprediksi kata hari akan terjadi badai. Dan sebagai orang-orang yang notabene adalah berlatar belakang kehidupan di laut. Jangan hasih tengah bahwa murid-murid Yesus enda sopelang ngape jadi ajar-ajar Tuhan Yesus. Mereka bekerja di laut. Tentu kita bisa berpikir bahwa situasi-situasi seperti itulah situasi-situasi yang mungkin biasa mereka hadapi. Tapi apa yang terjadi di Danau Galilea adalah sesuatu yang menyita perasaan mereka yang kemudian melahirkan ketakutan. Di mana keadaan berubah menjadi mencekam. Jadi banci si bayangkan. Uga belina bahadi yang terjadi paksa sehingga mereka benar-benar dalam keadaan yang panik. Tapi kekalangan Tuhan, apa yang diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah keadaan yang mencekam itu, sebenarnya ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Amin nape ajar-ajar Tuhan nungkun, sengen dia iya. Makana angin ras galumbang pe patuh man bana. Sebenarnya inilah menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa ternyata melalui apa yang terjadi pada waktu itu. Melalui bencana yang terjadi pada waktu itu. Itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Yang artinya bahwa Allah bisa menggunakan bencana yang terjadi pada waktu itu untuk memperlihatkan kehendak dan kuasanya kepada manusia. Dan itu dilihat oleh murid-murid. Allah berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan Allah memperlihatkan kehendaknya. Tenang Nina Tuhan.
dengan kuasanya angin meteras galumbang daipe tenang. Allah memperlihatkan kehendaknya dan kuasanya kepada manusia melalui bencana. Maka penting kalau man banta kerina. Uga kita banci pentar ngalakan situasi kegeluhan ta sila mehuli. Dan mungkin menghadapi situasi ketika kita menghadapi bencana. Allah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak hanya menjadi penguasa, tapi dia adalah pemilik yang memiliki otoritas penuh terhadap segala yang ada di dunia ini. Nurikan man banta bahwa KIPC terjadi di tengah-tengah doni enda itu tidak terlepas dari kuasa ras praten Tuhan. Maka KIP genduari situasi cinta yang mungkin juga sangat menakutkan bagi kita. Ugah kita banci dan datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berkuasa untuk itu. Kekalangan Tuhan. Lah banci si pungkiri peradukan kaisi terjadi ibas pejejinta minggu si lewat. Makanya apa yang dilakukan oleh manusia. Bahwa ulah manusia pun berperanan penting atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar bencana yang terjadi adalah karena ulah manusia. Iba si enda petole isingatkan man banta. Bagaimana kita tidak hanya mengharapkan kuasa Tuhan yang memulihkan. Tetapi bagaimana kita juga melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Atas segala kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Labo guna rate-hate tapi guna memelihara. Menjagai doni enda. Sebab nasi tengah bahwa manusia adalah ciptaan yang paling menderita ketika bencana terjadi. Makanya kainina istilah genduari PPKM. Perbaiki perilaku untuk kehidupan manusia. Itu yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah pandemi COVID-10 siwah pasal genduari endape. Yang secara tiba-tiba ibas bulan telu tahun si lewat. Merubah semua tatanan kehidupan kita. Merubah situasi-situasi kehidupan kita. Menimbulkan banyak korban baik itu tua ataupun muda. Menimbulkan kerugian besar dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Situasi yang awalnya baik-baik saja. Tiba-tiba terguncang dengan kehadiran COVID-10 siwa. Ugah kita menyikapi. Tentunya selain daripada kita meminta pertolongan Tuhan untuk memulihkan keadaan negeri kita. Dengan hikmat dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana juga kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Sebagai wujud kita menjaga dan memelihara diri kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai ciptaan Tuhan. Maka kekalangan Tuhan, Tuhan biar kita. Dan mungkin banyak hal yang patut kita khawatirkan, patut kita takutkan dalam hidup ini. Apalagi ketika bencana datang secara tiba-tiba. Bagi teman tandai, petenang Yesus angin si meter, ngatakan bahwa Tuhan mengatasi segala yang ada di dunia ini. Tuhan adalah Tuhan di atas segala yang ada di dunia ini. Enda menjadi gegeh man bantau wari indah. Tuhan si masuk-masuk, tersim pengasup kita. Guna tetap mengaminkan kata indah. Jadi gegeh di tengah-tengah situasi hidup yang tidak mudah. Tas kita toto. Bapa sing di surga, bujur Tuhan. Kata di bata engkau ia alokan kami. Ningatkan man kami. Gua kami banci tuhu-tuhu. Megegeh pengarapan. Ngalakan situasi-situasi kegeluhan kami sila bagi kur kami.
Termasuk pun ketika bencana yang tiba-tiba bisa datang menghampiri kami. Bagaimana kami tetap memiliki keyakinan menghadapi itu semua. Arkiteken di bata, sing rajai, kerina selit ibas dunia indah. Engkau Allah kami yang berkuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Maka man Bandung encang kami reh mindo penampat Tuhan. Man Bandung encang kami erlebu seruko kami. Pulihkan kehidupan kami, pulihkan keadaan kami. Maka sampai tinupe kami sebagai anak-anak Tuhan tinepa di batas si mulia. Alu makekan kepentaran si berekendo. Ngasup kami dalam tanggung jawab kami alu mahuli. Semua karena Tuhan. Arakai silakukan kami. Berikan keselamatan. Lalu berikan kematian. Maka sampai tinupe kami tengah-tengah geluh kami. Dan setiap hal yang kami lakukan, biarlah kami lakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Yesus kami ertoto. Amin.